Nah, sekarang kita akan latihan soal ya. Untuk soal difusi dan osmosis bisa kalian lihat latihannya ya. Yang nomor 1, perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan gambar di atas, maka proses perubahan yang terjadi pada gambar X dan pada gambar Y disebabkan apa? Kalian bisa lihat di sini, gambar X tadinya ada balon yang lebih kecil, tiba-tiba di Y lebih besar. Nah, kira-kira ada apa? Ada proses yang masuk nggak di sini? Di sini ada proses air yang masuk dari luar ke dalam. Berarti sifatnya apa, Mbak? Dan di sini ada membran semipermeable. Ini namanya membran semipermeable. Berarti ini peristiwa apa? Jelas sekali ini peristiwa osmosis. Nah, terus air masuk. Air masuk berarti lingkungan luarnya apa? Oh, lingkungan luar atau kita sebut si A, ini ya si A ya. A sifatnya itu hipotonik. Sedangkan yang B ini dia sifatnya hipertonik. Berarti yang lebih encer adalah cairan A, sedangkan yang pekat adalah yang B. Terus jawabannya apa? Kita cari. Wah, osmosis semua. Nah, sekarang kita lihat tadi osmosis karena air dari larutan A masuk ke larutan B, dan B itu sifatnya lebih hipertonis. Berarti yang mana jawabannya? Yang A. Peristiwa osmosis karena air di larutan tadi lebih encer ya. Kok tahu encer? Karena di sini dilihat yang tadinya kurus jadi gendut. Berarti airnya masuk dari A ke B. Otomatis A-nya lebih encer atau hipo, sedangkan B-nya lebih pekat atau hipertonik. Ya, itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Pada penderita leukemia, sel darah putih yang jumlahnya berlebih akan memakan atau memfagosit sel darah merah. Peristiwa makan-memakan ya. Peristiwa fagositosis antara sel darah putih terhadap sel darah merah termasuk perpindahan zat yang dinamakan apa? Proses memakan. Proses memakan, kalau tadi difusi contohnya kayak yang air sirup. Kemudian kalau yang osmosis contohnya tadi yang apa? Kalau osmosis tadi contohnya kayak tanaman yang mati. Kemudian sel darah merah atau eritrosit yang pecah. Kemudian apa lagi? Transport aktif. Transport aktif contoh pompa ion Na, K juga bisa masuk. Endositosis adalah proses memakan. Berarti jawabannya lah endositosis atau D. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian nomor 3. Lah ini. Soal nomor 3, ada soal di mana di sini ada X dan di sini ada Y. Kentang yang X direndam dalam larutan 5%, kentang 5%, sedangkan yang Y direndam pada larutan garam 10%. Ini direndam air garam, berarti pekat mana? Jelas pasti pekat yang Y. Nah, sekarang ketika direndam selama 60 menit, maka berat kentangnya loh tadi ya, kayaknya sudah dijelaskan ya. Nah, kalau yang ini lebih pekat karena dia lebih hiper dibanding yang X, sama-sama hiper, tapi dia lebih pekat, otomatis air akan keluarnya lebih banyak sehingga yang Y lebih ringan. Otomatis berat yang X lebih besar dibanding yang Y. Jawabannya yaitu B. Itu nomor 3 ya.